wa taklifuhu dan memerintahkannya Nabi iyahum kepada mereka masyarakat, memerintahkan tasdiqahum kepada membenarkan bulat dan rusul fima tentang apa naqalu yang menukil mereka kepada amma minasar'i berupa syarat. Rasulullah itu kan mengirim beberapa utusan ke berbagai negara. Utusan yang dikirim imma untuk mengajarkan agama, imma untuk menjadi ulat pimpinan di situ. Dan masyarakat yang didatangi diperintahkan agar supaya percaya kepada utusan-utusan yang dipilih oleh Nabi, mempercayai tentang ajaran syariat yang mereka sampaikan. Wa nahnu nuqarriru hadainil maslakaini, dan kami menetapkan dua maslak ini. Al-maslakul awwalu, maslak yang pertama, ma tawatara, sesuatu yang mutawatir, wastahara dan populer, min amalis sahabati wal ulama'i, berupa pengamalan para sahabat dan para ulama, minal amali di kabaril wahidi, berupa pengamalan kabar wahid, fi waqa'iha, serta dalam beberapa kasus yang bermacam-macam, dalam beberapa kasus yang bermacam-macam, datang hasilu yang tak terbatas. Wa illam tatawatar ahaduha, meskipun tidak mutawatir apa satu persatunya wahid itu. Faya suruh al ilmu, maka terwujud apa keyakinan, bima jumu'iha, dengan akumulasinya waqa'i'. Wa nahnu, dan kami di sini, nusyiru ila waqtiha, memberikan isyarat kepada sebagian waqa'i'. Pengamalan khabar wahid di kalangan para sahabat dan para ulama itu menyangkut beberapa peristiwa yang banyak sekali, banyak dan bermacam-macam. Contohnya, faminha, maka ialah di antara waqa'i', di antara peristiwa-peristiwa, ma ruwiya an Umar, sesuatu yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fi waqa'i'a katsiratin, di dalam peristiwa-peristiwa yang banyak yang melalui jalur Sayyidina Umar pun banyak peristiwa itu. Min dzalika, ialah sebagian dari itu, kisahul janini, adapun kisahnya janin yang ada dalam kandungan, wa qiyamihi, dan berdirinya janin, fi dzalika, di dalam hal itu. Hamal bin Malik bin Nabiwah, kemudian berdiri seseorang bernama Hamal bin Malik bin Nabiwah. Waqalah, dan berkata siapa Hamal, kuntu baina jarataini, aku berada di antara dua tetangga perempuan, yakni dzarrataini, yang dimaksud dua perempuan madu, dua orang perempuan yang ada hubungan madu. Dua perempuan itu di bawah naungan seorang laki-laki. Dzarrataini itu madu, ya. Ada dua orang perempuan yang bermadu, ada hubungan madu. Saya berada di antara dua orang perempuan itu.
Fatarabat ihdahuma al-ukhra, maka memukul ihdahuma siapa salah satunya darrata ini, memukul al-ukhra kepada yang lain, bimistahin dengan mistah. Mistah ini tiangnya kemah ya. Saya dulu pernah ya, berada di antara dua perempuan yang madu, bertengkar, saling pukul dengan tiangnya kemah. Fa'alqad janinan mayitan, maka si perempuan itu menggugurkan janin dalam keadaan mati. Jadi luar biasa ini, jadi janin sampai keluar gugur. Itu terjadi di zaman Rasulullah itu. Bagaimana putusan Rasulullah tentang hal itu? Faqadha, maka memutuskan fihi di dalam soal janin Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memutuskan bi ghurratin dengan ghurrah. Ghurrah itu adalah budak abdin awwalidatin, budak laki-laki atau budak perempuan. Itu putusan Rasulullah dulu. Ini disampaikan oleh Hamal ya. Di zaman Sayyidina Umar peristiwa yang sama terjadi juga. Ya. Ingin memutuskan, bertanya dulu kepada salah seorang sahabat tentang hal itu, bagaimana dulu Rasulullah memutuskan. Lalu yang bangun dan menyampaikan adalah Hamal bin Malik bin Nabi wa ini. Putusannya adalah bahwa yang membunuh itu harus membayar budak, baik laki-laki maupun perempuan. Faqala Umaruh, maka berkata siapa Umar, laulam nasma' hada, andai kata kami tidak pernah dengar ini, laqadaina, niscaya kami akan memutuskan fihi tentang janin, biwairi hada dengan selain putusan ini. Seandainya saya tidak pernah mendengar putusan dari Rasulullah seperti ini, pastilah aku memberikan keputusan yang lain. Tapi ini sudah Rasulullah, harus ikut saya. Ayat artinya nama naqdi bil ghurrati aslan, kami tidak akan memutuskan dengan membayar budak aslan sama sekali. Tapi ini sudah Rasulullah. Wa qadim fasalal janinu mayitan, dan keluar apa janin dalam keadaan mati. Disyakki fi asli hayatihi, karena ada keraguan tentang asal kehidupannya janin. Ada keraguan janin itu mati sebab apa? Apakah karena kena pukulan atau bahkan sudah meninggal sejak sebelumnya? Ragu kan? Makanya Sayyidina Umar mengatakan, seandainya saya tidak mendengar hadis yang disampaikan oleh Hamal, saya akan memutuskan dengan putusan yang berbeda. Ini kan putusan-putusan yang dasarnya adalah hadis ahad kan, yakni hadis yang disampaikan oleh Hamal. Wa min dzalikah, dan ialah di antara hal itu, annahu ialah bahwa sesungguhnya karena ada siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la yara adalah tidak melihat, maksudnya tidak berpendapat, tidak melihat tawritsal mar'ati, akan diwariskannya perempuan, min diyati zawjiha, dari diyat suaminya mar'ah. Apakah perempuan itu mendapatkan warisan dari diyat suaminya? Kalau ada seseorang terbunuh, apa yang harus dikenakan kepada pihak pembunuh? Tergantung pembunuhan jenis apa ya. Bisa saja kisos, bisa saja diyat kan. Kalau pembunuhannya itu tidak sengaja misalnya,
maka hukumannya bukan kisos, akan tetapi yang membunuh harus bayar diat, yang diatnya mahal ya. Diat itu berupa ya harta ya. Kalau seseorang meninggal karena dibunuh orang dan kewajibannya adalah diat bagi orang yang membunuh, pertanyaannya apakah istri dari orang yang meninggal dapat warisan dari diat suaminya itu? Semula Sayyidina Umar berpendapat perempuan itu tidak mendapatkan warisan dari diat itu ya. Tapi falamma akhbarahu, maka setelah memberitakan kepada Sayyidina Umar, ad-dhahhaku, siapa ad-dhahhak, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilaihi, menulis surat. Siapa Rasulullah ilaihi kepada Dhahhak, yang isinya an yuwarrisa imru'ata Asyam ad-Dababiji, hendaklah Dhahhak itu mewariskan kepada istrinya Asyam ad-Dabai min diyatihi, dari diyatnya Asyam. Asyam ini adalah seorang laki-laki punya istri. Dia terbunuh, pihak yang membunuh harus bayar diat. Apakah istrinya Asyam dapat warisan? Rasulullah memerintahkan agar supaya perempuan itu diberi warisan dari diatnya Asyam min diyatihi. Setelah Sayyidina Umar itu mendapat berita dari Dhahhak bahwa Rasulullah memerintahkan agar supaya istrinya Dhahhak dapat warisan dari diatnya, raja'a ila dzalika, maka kembali siapa Sayyidina Umar ila dzalika, kepada apa yang disampaikan Dhahhak ya. Sayyidina Umar itu kalau ada hadis, ada kebenaran, pasti berada di depan untuk melaksanakannya. Semula punya pendapat perempuan tak dapat warisan dari diat suaminya. Tapi setelah mendengar dari Dhahhak bahwa Rasulullah memerintahkan agar supaya istrinya Asyam ini mendapatkan warisan, maka segera Sayyidina Umar itu mengubah putusannya. Ini kan dasarnya kan hadis ahad. Wa min dzalika wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.